Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Uncia. Kita ketemu di mata kuliah pemrograman bergerak, pertemuan untuk sesi terakhir, sesi ke-15 untuk menjelang ujian akhir semester ya. Karena di minggu depan, mulai tanggal 6 itu teman-teman sudah masuk ke dalam pekan UAS atau ujian akhir semester, di mana di situ adalah waktunya penugasan atau assignment untuk tugas akhir atau final assignment ya dari mata kuliah yang teman-teman ambil dan ada di KRS semua. Nah, untuk mata kuliah pemrograman bergerak kebetulan adalah jenisnya ujiannya nanti project ya, project. Hampir sama dengan beberapa mata kuliah lain. Nah, untuk materinya sudah saya upload di sesi 15 ini ya, khususnya untuk sesi 15 sudah saya upload di sesi ke-15 di LMS-nya. Kalau teman-teman kesulitan untuk menemukan materinya di mana, silakan akses di menu sebelah kiri atau di panel sebelah kiri LMS-nya, lalu ke sesi pembelajaran dan cari di sesi 15 untuk akses materi secara lengkap. Di sesi 15 tidak ada kuis yang saya upload karena sudah digantikan oleh video conference ini. Jadi aktivitas seperti kuis dan forum kita akan adakan melalui model sinkron. Jadi tidak saya upload kuis dan forumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya seputar materi atau mau berdiskusi seputar materi, silakan berdiskusi di mode sinkron pembelajaran sesi 15 pemrograman bergerak. Nah, untuk materinya sendiri, untuk pemrograman bergerak saya rasa cukup lengkap. Ada modul tertulisnya dan ada juga modul multimedianya atau videonya. Walaupun dengan bahasa Inggris, tapi sedikit-sedikit sudah harus membiasakan diri sebenarnya ya. Karena memang untuk programming, apalagi untuk ya khususnya computer science ya. Computer science itu pasti nggak akan pernah lepas dari bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Belum ada yang bahasa Indonesia sih. Karena memang kurikulum atau materi computer science ini berlakunya secara global atau internasional. Kurikulum antara sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan perguruan tinggi yang mungkin ada di luar itu kemungkinan sama aja. Menggunakan materinya mungkin juga dari sumber atau referensi yang sama dengan bahasa pengantarnya yang umumnya adalah yang utama bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat menyimak atau membaca materinya ada kesulitan, nah itu kan bisa memanfaatkan translator ya. Sudah banyak translatornya, ada Google yang biasa kita pakai, Google Translate, nah itu bisa dimanfaatkan. Terus kalau misalkan menyimak videonya juga ada caption ya. Nah, captionnya mungkin bahasa Inggris tapi sebisa mungkin diikuti aja karena kita harus memang membiasakan diri ya. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman mau ambil sertifikasi kayak Android development, khususnya dari sertifikasi-sertifikasi yang lembaganya memang eligible ya, yang artinya bukan sekedar course yang hanya dilewatin semua course-nya terus lulus, dinyatakan lulus atau dinyatakan sudah selesai kompletnya, udah komplit gitu ya kursusnya, dapat sertifikat. Nah, kalau misalkan lembaga-lembaga yang eligible, yang bonafit, yang mengadakan sertifikasinya, biasanya memang pengantarnya atau modulnya dengan bahasa Inggris, terus nanti ujiannya juga sama aja ya. Pada saat kita nge-develop juga kan bahasa programmingnya banyaknya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Hanya interface aja yang kita buat dengan bahasa Indonesia, karena tergantung dari user kita ya. Kalau user kitanya lokal ya kita buat bahasa Indonesia, tapi kalau user kita mau buat secara umum, general, global ya kita buat bahasa pengantarnya bahasa Inggris, seperti itu. Untuk materinya sendiri teman-teman bisa silakan simak, silakan pelajari. Saya nggak terlalu lama untuk menyampaikan materi di sesi 15 ini, karena fokusnya adalah untuk menyampaikan apa sih bentuk UASnya. Ini harusnya disampaikan beberapa minggu sebelum ini ya, tapi waktunya kadang bentrok sana sini, terus kayak minggu lalu ada bentrok dengan mata kuliah yang lain yang akhirnya ini harus ngalah, cuma mata kuliah lain juga akhirnya nggak terlaksana juga. Nah, jadi akhirnya baru disampaikan di pertemuan sesi 15 ini yang mau nggak mau harus disampaikan, karena kalau nggak disampaikan takutnya teman-teman nanti kaget melihat UASnya. Sebenarnya UASnya nggak terlalu beda dengan mata kuliah lain yang kalau misalkan teman-teman dapat jenisnya adalah project gitu ya. Ini saya langsung buka UASnya aja ya. Kalau materi silakan dibaca, diakses. Kalau ada pertanyaan baru ditanyakan di sini. Saya share mengenai UASnya. Dan ini nanti akan diupload setelah ini ya. Jadi setelah sesi ini akan saya upload soal UASnya, atau nanti minimal saya share di WhatsApp grup aja biar lebih cepat. Nah, UASnya ini nanti kan akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 19. Untuk semua mata kuliah durasinya 2 minggu. Yang ada special case itu mata kuliah
proyek perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Itu durasinya sampai dengan akhir bulan. Karena di akhir bulan itu rencananya akan diadakan kayak pameran akbar ya. Enggak pameran akbar sih, belum jadi akbar, belum jadi besar. Tapi kita beri nama pameran hasil karya mahasiswa informatika Unsia. Nah, teman-teman yang ada di mata kuliah atau khususnya di kelas mata kuliah pemrograman bergerak, itu wajib ya untuk mengikuti pameran hasil karya mahasiswa informatika Unsia. Kita ramaikan lah. Memang bukan panggung utamanya teman-teman, tapi teman-teman seenggaknya di situ ikut meramaikan. Jadi yang dipamerkan hasil karyanya nggak sedikit. Ada tambahan dari teman-teman di kelas mata kuliah pemrograman bergerak ini. Oke, untuk UASnya sendiri. Nah, saya kira ini masih cukup untuk mengerjakan sebuah proyek sederhana ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk buat sebuah aplikasi Android pakai IDE, IDE-nya bebas apapun, nggak saya tentukan. Kalau ada yang mau membuat Flutter dengan IDE-nya Android, VS Code ya silahkan aja kalau mau pakai Flutter ya. Cuma kan saya menyampaikan materinya Java ya, biasanya adalah Java. Terus ada yang mau membuat pakai Kotlin ya silahkan buat pakai Kotlin. IDE-nya tadi ada yang mau pakai VS Code silahkan, ada yang mau pakai Android Studio, Intellis IDE juga boleh. Terus kalau misalkan ada yang buat kayak games gitu ya dengan Unity, terus pakainya Visual Studio boleh. Tapi ini ya, kita fokusnya di sini, aplikasi Android. Kalau memang akhirnya aplikasinya bisa multi platform juga silahkan aja nggak apa-apa. Yang saya akan lihat adalah apakah bisa dipergunakan di Android ya. Kalau perangkat lainnya adalah bonus. Terus apakah basicnya adalah OOP atau bukan. Itu aja yang saya lihat. Nah, untuk tema aplikasinya juga nggak saya begitu strict. Jadi di sini agak luas, teman-teman bisa menentukan apapun aplikasinya, tapi teman-teman di sini harus fokus juga nih, harus diperhatikan. Sebagai alat bantu menjalankan aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, apapun bentuknya. Kayak misalkan aplikasi untuk penghitung berapa besar kalori ya misalkan lagi diet gitu kan, berapa konsumsi kalori yang dibutuhkan untuk program dietnya, yang misalkan menurunkan berat badan dari sekian ke sekian, terus ada perhitungan kalorinya, teman-teman bisa riset untuk perhitungan kalorinya atau jumlah kalori yang dibutuhkannya, baru dibuatkan aplikasinya. Terus misalkan pencatatan keuangan pribadi ya boleh, atau kayak note pribadi, aplikasi untuk pencatatan kegiatan atau to-do list gitu ya, itu boleh juga. Terus untuk kayak repositori pribadi juga silahkan aja gitu. Ada yang mau bikin kayak aplikasi berbasis cloud untuk menyimpan data-datanya, silahkan. Yang penting aplikasinya memiliki tampilan yang user friendly. Nah, ini juga jadi komponen penilaian. Jadi tampilannya nggak harus yang wah, tapi user friendly dan easy navigation ya. Artinya navigasi dari aplikasinya harus jelas tanpa user membaca manual book atau user guide-nya. Nah, user bisa dengan mudah menggunakan aplikasinya. Misalkan pada saat buka aplikasinya untuk pakai fitur ini itu harus sign up gitu ya atau login untuk yang sudah punya akun. Nah, user ini bisa dengan mudah menemukan gimana nih atau di mana dia harus sign up atau register atau di mana dia harus login yang sudah punya akunnya. Semua komponen interface yang dibutuhkan silakan digunakan, tapi tidak berlebihan. Tampilannya harus user friendly, harus nyaman ya. Yang pasti kalau misalkan aplikasinya sudah bisa digunakan oleh masyarakat atau user gitu ya, data yang disimpan tuh jangan sampai hilang, makanya harus punya basis data. Nah, basis data yang paling gampang dipergunakan adalah SQLite. Tapi kalau ada yang sudah coba ngeprak dengan Firebase, boleh silakan. Firebase ini berbasis cloud ya. Oracle atau DBMS lainnya yang kompatibel boleh. Atau misalkan ada yang mau pakai kayak SQL Server sih silakan aja. Atau ada yang mau pakai PHP MyAdmin bisa, silakan dipergunakan. Referensinya banyak banget di internet. Terus kalau nemu aplikasinya yang download, nah saya nggak menghalangi teman-teman download aplikasi, tapi tidak langsung dikumpulkan, minimal dimodify, gitu ya, dimodify sesuai dengan ketentuan soal UASnya atau ketentuan ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Oke, kalau tadi aplikasinya sudah punya basis data, artinya kan bisa mengelola basis data tersebut. Ya minimal punya fungsi CRUD. Kalaupun nggak ada fungsi pemrosesan data, kayak misalkan ya kalau AI terlalu ribet ya, nggak usah dulu kayak gitu. Kayak misalkan untuk kayak rekomendasi gitu kan dan segala macamnya atau
perhitungan-perhitungan tadi. Kalau yang tadi contohnya kayak perhitungan berapa kalori yang dibutuhkan untuk program aplikasi diet kayak gitu. Nah, itu kan artinya ada pemrosesan data lainnya selain CRUD ya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu silakan, tapi minimal ada fungsi CRUD-nya untuk mengelola data yang disimpan dalam basis data si aplikasi tersebut. Terus ada content provider-nya untuk berbagi data. Jadi ini juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kompleks yang saya minta atau yang dibutuhkan. Yang paling gampang kayak gini aja dah. Pada saat login atau sign up atau register ya, user bisa login atau register via aplikasi lain atau media lain. Kayak misalkan login dengan Facebook-nya atau login dengan Google-nya atau login dengan media sosialnya itu boleh boleh aja gitu ya, itu boleh-boleh aja. Jadi nggak terlalu ya harus kayak misalkan share preference atau share API atau nanti teman-teman bikin API dari aplikasinya untuk di-share ke aplikasi lain untuk ngambil datanya. Nggak harus sampai seperti itu. Yang gampang-gampang aja. Atau paling gampangnya lagi kalau misalkan mau nyisipin layanan atau service dari Google yang mau dimasukin ke situ ya boleh. Nah, yang G juga ini nggak wajib, sorry. Ini tidak wajib. Tapi kalau misalkan ada yang mau belajar untuk masukin atau pakai AdMob di aplikasinya ya boleh. Jadi ada iklan di aplikasinya. Nah, ini kan yang bisa bikin ada penghasilan tambahan dari aplikasi yang dipublish. Nah, terus kalau yang tadi sebelumnya ada loader untuk mengelola pemuatan ulang asinkron di background aplikasi. Yang ini juga nanti kan buat tingkatin performa aplikasi. Ini juga sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan lalu dan ada forumnya. Dan di situ forumnya saya lihat teman-teman jawabnya itu semuanya tepat semua ya. Ya mudah-mudahan sih memang mengerti semuanya gitu apa maksud atau konsep dari loader ini. Terus jangan lupa nanti di-build APK dari aplikasinya ya. Dan nggak harus dipublish ke Google Play ya atau si Play Store. Itu agak ribet ya, agak ribet belum tentu bikin aplikasi terus untuk publishnya bisa sehari. Kadang kalau misalkan nggak sesuai sama term and condition si Play Store ya, lama tuh nyesuaiinnya. Banyak kebijakan-kebijakan baru dari Play Store yang agak bikin jadi kayak agak susah ya publish, apalagi kalau misalkan yang aplikasinya tadi mau multi platform ya, nggak ke Android aja, ke iOS juga. Nah, kalau ke App Store itu lebih ribet lagi dan App Store itu bayar. Untuk membership-nya aja kalau nggak salah $99 setahun ya. Nah, nggak usah kayak gitu. Terus untuk ada ininya ya, ada dokumentasinya aja. Dan ini dokumentasinya nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu panjang. Kalau bisa 1 halaman atau 2 halaman cukup gitu aja. Jadi cuma diisikan. Kenapa sih? Yang pertama ya, isi dari dokumentasinya. Alasan membuat aplikasi tersebut atau analisa permasalahan kenapa bikin aplikasi tersebut. Misalkan diri pribadi sendiri nih, contoh dibuatkan tadi aplikasi yang untuk membantu perhitungan kalori untuk program diet gitu. Kalau download aplikasi orang takut datanya ke-share ya, datanya disimpan atau ke-share atau terlihat orang lain dan pengen private, benar-benar private, terus punya kemampuan untuk bikin aplikasi, kenapa nggak bikin sendiri? Yang tadi juga yang mau mengelola catatan keuangan pribadi, ya bisa disimpan di notepad di handphonenya atau di note di handphonenya atau pakai keep notes. Tapi kan itu bentuknya cuma text editor ya, kayaknya kurang menarik. Jadi pengen buatin aplikasi yang lebih menarik buat pencatatan keuangan pribadi dengan ada perhitungan otomatisnya. Terus kayak misalkan ada warningnya, misalkan pemasukan 10 juta, terus pengen nabung 2 juta. Begitu dicatat pengeluarannya sudah mendekati warning itu nih, kalau keluar terus nanti nggak ada tabungannya nih, atau besar pasak daripada tiang gitu kan. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, ada warning, ada pengingatan segala macamnya. Jadi punya pencatatan keuangan pribadi nih dari aplikasi tersebut. Nah, itu dijelaskan aja untuk alasan membuat aplikasi tersebut. Dengan tujuan dan manfaatnya ya dijabarkan aja tujuannya buat apa dibuatnya. Terus fitur-fitur fungsi yang ada dalam aplikasi. Kalau bingung-bingung ya jelaskan aja. Register, login, terus kalau misalkan register loginnya bisa pakai medsos ya dituliskan di situ. Terus fungsi-fungsi CRUD-nya kan pasti ada. Nah, kalau ada kayak fungsi reportingnya atau fungsi perhitungannya juga tambahkan aja. Terus kalau misalkan kayak ada fungsi service atau activity yang berjalan di background ya dijelaskan aja. Ada activity ini yang berjalan di background gitu.
Kayak misalkan di dalam tadi aplikasi yang untuk diet contohnya, ada juga yang disarankan untuk olahraganya gimana. Kayak misalkan ini ya yang banyak di jam-jam smartwatch sekarang gitu ya, yang bisa mendeteksi berapa banyak langkah yang udah dilakukan ya dan segala macamnya. Itu boleh dijelaskan tuh kalau misalkan yang berjalan di background ya. Nah, alur urutan proses bisnis di aplikasi pakai flow map aja di sini. Dan kalau misalkan terlalu banyak, nggak usah per modul. Memang bagusnya untuk nomor 4 ini per modul atau per menu atau per fungsi dibuatkan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak ya cukup satu aplikasi aja. Jadi aplikasi secara keseluruhan dibuatkan dalam satu flow map atau alur proses bisnis ya. Nah, untuk yang nomor 4 ini sudah pernah teman-teman ambil, kalau yang sudah pernah ambil ya di mata kuliah analisa berorientasi objek. Waktu itu kebetulan dosen pengampunya ada saya, ada Pak Iwan. Nah, yang di kelas saya mungkin masih ingat nih untuk menggambarkan sebuah proses bisnis untuk aplikasi yang akan dirancang ataupun proses bisnis di aplikasi yang berjalan atau proses bisnis berjalan. Nah, user guide atau manual book ini juga tidak wajib ya. Tapi kalau ada ya bakal jadi nilai bonus atau nilai tambahan untuk teman-teman semua. Nah, jadi itu adalah bentuk aplikasinya. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri, di-create aplikasinya aja maksimal 60% nilainya. Tapi kalau dengan laporannya atau dokumentasi proyeknya 40%. Terus mau dapetin ini 20 ya, ini 20. Terus kalau mau dapetin nilai fullnya, nah nanti teman-teman harus kumpulkan ini source code aplikasi, terus kalau database-nya, kalau misalkan database-nya pakai yang third party atau eksternal, kayak misal Firebase atau Oracle atau SQL Server dan lain-lain, file setup ini APK-nya dan file-file pendukung lainnya ya. Kalau misalkan ada itu disertakan. Dan jangan lupa juga ada vlog atau demo aplikasi dengan durasi maksimal 15 menit yang diunggah ke YouTube. Link vlog pada YouTube-nya nanti akan disertakan. Nah, pada saat teman-teman upload ke YouTube, ini wajib untuk menyertakan hashtag kuliah online, Universitas Berasia, Unsia, Informatika, dan Informatika Unsia. Jangan sampai nggak ada. Kemarin-kemarin kita sering lupa nih yang diupload ke YouTube nggak masukin hashtag ini. Ini salah satu upaya kita sebagai media promosi ya soft marketing kita dan branding informatika sama unsianya. Nah, terus untuk seluruh mahasiswa kelas MK pemrograman bergerak ini nanti wajib ikut pameran hasil karya mahasiswa informatika Unsia. Beberapa teman-teman yang ngambil mata kuliah P3 TIK mungkin sudah tahu untuk pamerannya akan seperti apa sih. Tapi kalau untuk yang belum ngambil, nanti pamerannya kita akan adakan pakai medianya Zoom. Nanti kalau sudah besar kita akan create sendiri atau ya minimal sewa lah ya untuk virtual expo atau virtual exhibition. Tapi karena ini masih belum terlalu besar skalanya, kita masih pakai Zoom aja dengan dibuatkan breakout room untuk masing-masing tim project. Gitu. Oke, tadi lupa tim projectnya maksimal 3 orang untuk satu kelompok ya. 3 orang untuk satu kelompok. Jadi kalau ada yang paralel dengan mata kuliah lain itu bisa mengerjakan satu sekaligus ya untuk tugas project mata kuliah tersebut kalau sama itu. Nah, itu nanti teman-teman rencananya akan ada pamerannya itu setelah UAS. Jadi kan UAS selesai itu tanggal 19, terus nanti di tanggal maksimal tanggal 4 Maret ya. Tanggal 4 Maret itu pamerannya. Rencana adalah tanggal 25 atau paling lama tanggal 4. Tuh. Masih sekitar ada waktu 3 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan pertama pameran hasil karya mahasiswa yang diselenggarakan oleh mahasiswa Unsia ya. Tetap saya panitianya dan tim dosen, tapi nanti juga akan dibantu sama teman-teman yang ada di sini lah, terutama dari teman-teman Himatika kita ini. Nah, untuk uraian UASnya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Pak, izin bertanya Pak, Hmm, untuk file tugas UAS bisa diupload dari sekarang nggak Pak? iya, nanti ininya ya file soalnya ya. Ya soalnya kan kalau soal project ini sebenarnya perlu waktu yang lama Pak bagi pemula. Betul.
nggak bisa cepet-cepet. Bentar ya, saya kirim di WA grup nih langsung. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Cukup. Om Dudung ambil mata kuliah proyek nggak? Nah, ini saya share coba yang virtual exhibition. Kayaknya yang di kelas ini waktu di mata kuliah proyek IT ada beberapa yang tak hadir ya. Virtual exhibition. Hmm, mana demonya ya? Kayaknya ada yang lebih simple waktu saya tunjukkan ke teman-teman yang ada di ini ya, mata kuliah project itu. Wah, harus ini. Malas saya. Coba kita lihat yang ini. Oh, sebentar deh saya ulang. Ini kayaknya soundnya belum. Pameran virtual sudah jadi tren di era pandemi gini. SimHive memungkinkan kamu membuat pameran virtualmu sendiri. Kamu bisa pilih dan custom booth, hall, ataupun avatar yang kamu suka, sekaligus membuat pengunjung pameranmu menikmati penjelajahan virtual seperti pameran di dunia nyata. Mau pameran virtualmu berkesan? Pakai SimHive sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi karena ini kan kita masih belum terlalu besar, belum terlalu banyak juga pesertanya dan waktunya agak sedikit mepet. Jadi untuk sementara atau langkah awalnya nanti kita akan pakai Zoom, yang nanti di Zoom itu kan ada breakout room. Nah, nanti breakout room-nya diberikan nama masing-masing sama aplikasi yang di-create tuh. Tim aplikasi yang namanya apa, tim aplikasi yang namanya apa, dari kelas apa, dari prodi apa. Nah, itu nanti pada saat berjalannya pameran tersebut, saya akan ngundang seluruh sivitas akademik dari informatika sama sistem informasi. Jadi ya sekitar 300 orangan lah ya. Ya, harapan kita paling sedikit seperti itu. Dan nanti juga untuk apa ya, bisa rame ya adalah ada kalimat-kalimat atau info-info penting yang mewajibkan teman-teman untuk bisa masuk ke pameran dari teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 untuk bisa meramaikan juga. Jadi kan semuanya ikut dan jadi ramai acaranya. Dan nanti teman-teman per tim itu akan standby di breakout room setelah pembukaan dan seremoni, ya seremoni pembukaan dan lain-lain. Terus nanti tinggal tunggu pengunjungnya. Nah, nanti teman-teman di situ kayak promosiin hasil karya yang udah dibuat nih. Kita buat ini nih dan segala macamnya. Dan itu dipromosikan secara berulang kali ya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin apa nggak mau promosikan berulang kali, capek cukup standby bikin kayak teaser aja atau bikin kayak company profile sama produk profilnya. Jadi diputar berulang-ulang. Nanti tinggal pengunjung atau rekan-rekan kita akan bertanya nih tentang produknya atau hasil karya teman-teman semua. Dan itu nanti hasil dari pamerannya juga teman-teman record. Dan hasil recordingnya juga di-upload masing-masing. Jadi nanti per masing-masing breakout room atau per masing-masing room itu ada co-host yang nanti bisa nge-record. Itu. Dan di situ juga nanti insya Allah akan ada kayak perlombaan ya. Jadi perlombaan tingkat lokal nanti akan dipilih nih aplikasi terbaik
siapa dari kelas proyek sama kelas pemrograman bergerak. Nah, nggak tahu kalau misalkan nanti si prodi SI mau ikut join. Kalau prodi SI mau ikut join artinya kan lebih rame nih aplikasi yang dipamerkan. Tapi kalau dari informatika sendiri, harusnya dari kelas ini kalau aktif semua atau ya minimal ya ada 10 aplikasi, sama di MPTI juga ada sekitar 10-an ya. Kalau nggak salah 10-an di MPTI gitu. Ya harusnya kurang lebih 20 lah, 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20 aplikasi. Dan nanti untuk pamerannya saya mohon kesediaan waktunya untuk teman-teman semua menyediakan waktu luangnya setengah hari aja untuk ada di pameran tersebut. Karena kan setelah opening ceremony-nya teman-teman standby di rooms-nya ya paling lama 2 jam lah ya, paling lama 2 jam untuk memamerkan aplikasinya atau untuk menyambut pengunjung nih, pengunjung yang nanti akan mengunjungi rooms dari teman-teman untuk melihat hasil karya teman-teman yang teman-teman buat. Begitu. Kita belum pernah mengadakan acara seperti ini dan ini baru pertama kali kita adakan untuk kampus kita ya. Jadi ya mudah-mudahan sukses. Kalau ini sukses, tahun depan ya akan lebih baik lagi dari tahun yang ini, akan kita selenggarakan dengan persiapan yang lebih matang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk grup bikin kelompok sendiri ya Pak ya? Ya, bikin sendiri aja. Maksimal 3 orang ya. Baik Pak. Ini banyak yang nggak join, jadi informasinya nggak keserap sama semua teman-teman nih. Saya up di grup aja nih. Kayak Mas Didik nih, Mas Didik nggak ada nih, tapi di WhatsApp grup ada nih. Siapa? Oke, ada yang mau tanyakan? Putar Android-nya. Mas Dani udah lulus ininya, kursus Flutter-nya? Udah Pak. Oke. Malah sih harapannya sih rencana mau pakai Flutter. Saya di Android saya kadang-kadang si Gradle-nya error terus Pak. Ya, tantangan terbesar kalau pakai Android Studio adalah Gradle. Apalagi kalau Ya. beberapa resource-nya download ya. Ya, ya. Pasti kalau nge-create dari nol, kayaknya nggak ada masalah di Gradle. Apalagi kalau misalkan minimum SDK-nya sesuai dengan Gradle yang kita punya. Tapi kalau kita nggak punya Gradle-nya, terus kita minimum SDK-nya agak tinggi, misalkan API berapa gitu, API 30 atau 31, 32 yang terbaru, nanti juga Gradle-nya sesuai sendiri. Yang penting tinggal di-download aja gitu pada saat nanti build-nya. Ya kalau misalkan dengan Flutter lebih enak sih, lebih enteng, lebih cepet dan bisa buat multi platform, tapi nge-create-nya atau develop-nya nggak di Android Studio. Kalau nge-develop-nya di Android Studio nanti begitu build kayak installernya APK jadinya. Yang lain Mas Rehan, kalian mau bertanyakan nih Mas Rehan, Jonathan. Mas Noto tumben nih lagi idle nih. Tadinya kalau Mas Noto ada aktif nih, mau saya libatkan jadi panitia lagi nih. Karena Mas Noto itu kemarin sukses dia nih, jadi kayak apa ya, ini tulang punggungnya acara webinar informatika kemarin nih, yang masalah NGI, Next Generation Infrastructure, Next Generation Network Infrastructure ya, NGNI. Beres? Ada lagi mau tanyakan? Aman, kalau aman saya tutup ya, saya tutup recordingnya, saya stop. Tapi Mas Dhani stay dulu ya, kita ada sedikit yang mau saya bicarakan, oke ya? Baik Pak. Oke semuanya, tetap semangat, tetap fokus untuk menyambut atau menyongsong hadirnya pekan ujian akhir semester. Apalagi ini teman-teman angkatan pertama yang statusnya semester 5. Insya Allah kalau misalkan semuanya berjalan normal, teman-teman kan semester 7 sudah bisa di yudisium atau lulus ya. Jadi tetap semangat, jangan kendor. Setahun lagi itu waktu yang sebentar banget kalau dijalanin sama yang melakukan ya, oleh aktor utamanya teman-teman nih. Nggak akan terasa. Yang sebentar lagi mungkin begitu sudah lulus pasti akan kangen atau di akhir-akhir ini akan ngerasa, aduh pengen lama-lamaan lagi nih kan. Tapi ya nggak boleh sama saya lama-lamaan jadi mahasiswa, harus cepat lulus. Oke, tetap semangat semuanya ya. Jangan lupa untuk UAS-nya
tetap dikerjakan, jangan sampai tidak. Jika ada kesulitan, segera hubungi dosen kelasnya, dosen pembimbing akademiknya atau prodinya ya. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semua.